Halo semuanya, saya Alinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua perekonomian Indonesia, materinya krisis ekonomi. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Berikut penjelasannya. Jadi aku akan membahas dulu siklus bisnis. Berikut gambarnya. Jadi di sini dari bawah ini ada palung, ekspansi, puncak, lalu ke resesi. Aku akan bahas dulu palung. Suatu negara yang perekonomiannya mengalami tahap palung artinya harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara. Di satu sisi, tahap palung ini menempatkan perekonomian suatu negara pada titik nadir. Pertumbuhan ekonomi jelas mengalami penurunan. Bahkan bisa jadi negara mengalami defisit yang memaksa otoritas terkait melakukan pinjaman asing. Pemulihan merepresentasikan ekspansi, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat mengikuti kontraksi dan palung dalam siklus bisnis. Kondisi ekonomi dikatakan memasuki tahap pemulihan apabila PDB real kembali pada tingkat potensi jangka panjangnya. Puncak. Tahap puncak ini mempresentasikan puncak siklus, di mana perekonomian suatu negara sedang dalam kondisi yang baik, laju pertumbuhan ekonomi tinggi, dan tingkat pengangguran rendah. Pada tahap ini, daya beli masyarakat meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat. Dari tahap kemakmuran atau puncak siklus, kondisi ekonomi beranjak ke tahap kemerosotan, yang ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan berada dalam tahap resesi apabila nilai PDB mengalami penurunan atau nilai pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam periode 1 tahun. Sekarang kita masuk ke krisis ekonomi yang ditinjau berdasarkan sifatnya. Ada dua. Yang pertama itu krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa adanya suatu tanda-tanda. Dapat dicontohkan, pada tahun 1974 itu terjadi kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional. Nah, selain contoh tersebut, contoh nyatanya lagi ada di tahun ini, yaitu tahun 2020 pada bulan Maret, yaitu adanya virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia sangat krisis, sehingga menyebabkan para pekerja itu di PHK. Yang kedua, krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, melainkan melewati suatu akumulasi yang panjang. Nah, contohnya itu pada tahun 2008-2009, yaitu krisis ekonomi global. Nah, krisis ini tuh diawali dengan suatu krisis keuangan yang paling serius. Nah, yang pernah terjadi di Amerika Serikat setelah depresi pada dekade 30-an. Nah, yang akhirnya merembet ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Eropa. Setelah beberapa bulan kemudian, ekonomi dunia mulai mengalami resesi yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan permintaan global yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya juga. Masuk ke krisis ekonomi yang ditinjau berdasarkan asalnya. Ada dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sekarang kita bahas di dalam negeri dulu. Nah, misalnya tuh contohnya penurunan produksi suatu komoditas secara mendadak. Di sektor pertanian misalnya gagal panen akibat perubahan cuaca yang ekstrim yang tidak terantisipasi sebelumnya, ataupun bencana alam seperti banjir yang mengenangi lahan persawahan. Terus dari luar negeri. Nah, dari luar negeri ini contohnya seperti krisis ekonomi global 2008-2009. Nah, atau krisis minyak pertama pada tahun 1974 atau kedua pada tahun 1970 bagi negara pengimpor minyak. Sekarang masuk ke krisis ekonomi yang ditinjau berdasarkan jenis atau sumbernya. Ada 5. Yang pertama itu nilai produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perdagangan, dan krisis modal. Aku akan bahas satu persatu. Berikut penjelasannya. Oke, di sini sudah ada bagannya. Jadi kita mulai dari outputnya, yaitu pertanian. Nah,
Apabila pertanian menurun, maka kelebihan permintaan atau harga naik dan kesempatan kerja atau pendapatan akan menurun. Nah, dari kesempatan kerja atau pendapatan yang menurun ini akan mengakibatkan kemiskinan yang meningkat. Nah, kelebihan permintaan harga naik, maka akan mengakibatkan inflasi yang akan naik juga dan dapat mengakibatkan kemiskinan yang naik. Nah, dari input, apabila input menurun bagi sektor-sektor lain, maka produksi akan menurun. Apabila produksi akan menurun, akan menyebabkan kelebihan permintaan atau harga yang ikut meningkat. Masuk ke krisis perbankan. Dari tengah dulu, dari sektor perbankan. Apabila sektor perbankan menurun, maka kesempatan kerja atau pendapatan pun ikut menurun, yang dapat menyebabkan konsumsi menurun dan kemiskinan pun meningkat. Dalam sektor rumah tangga, apabila tabungan menurun, kredit konsumsi menurun atau suku bunga meningkat, dapat menyebabkan konsumsi akan menurun, yang menyebabkan produksi menurun di sektor-sektor ekonomi. Dalam kredit usaha yang menurun atau suku bunga meningkat, dapat menyebabkan produksi menurun di sektor-sektor ekonomi. Lanjut ke krisis nilai tukar. Impor. Apabila impor menurun, maka produksi pun akan menurun. Yang dapat menyebabkan kesempatan kerja atau pendapatan pun ikut menurun. Sehingga kemiskinan pun dapat meningkat ataupun menurun. Terus dalam impor konstan, apabila biaya produksi meningkat, maka inflasi pun akan meningkat dan dapat menyebabkan kemiskinan pun akan meningkat ataupun menurun. Selanjutnya, depresiasi nilai tukar mata uang nasional. Ekspor, apabila ekspor meningkat, maka produksi pun akan meningkat. Kesempatan kerja pun dan pendapatan akan meningkat sehingga terjadilah kemiskinan yang meningkat. Krisis perdagangan. Apabila harga atau permintaan ekspor menurun, dapat mengakibatkan penghasilan ekspor dari perusahaan eksportir juga akan menurun, sehingga terjadi kesempatan kerja di perusahaan eksportir menurun dan permintaan terhadap output dari sektor-sektor lain pun ikut menurun. Dari kesempatan kerja di perusahaan eksportir menurun, maka kemiskinan pun akan meningkat. Nah, dari penghasilan ekspor dari perusahaan eksportir yang menurun, menyebabkan pendapatan petani dan buruh tani pun ikut menurun, sehingga menyebabkan permintaan terhadap output dari sektor-sektor lain pun menurun dan kemiskinan pun meningkat. Nah, dari permintaan terhadap output dari sektor-sektor lain menurun, mengakibatkan kesempatan kerja pun akan menurun dan pendapatan akan menurun, sehingga kemiskinan pun akan meningkat. Lanjut, krisis perdagangan yang kedua, yaitu krisis minyak dan dampaknya pada kemiskinan di negara-negara pengimpor minyak. Apabila harga minyak di pasar dunia meningkat, maka biaya impor minyak pun akan meningkat, yang mengakibatkan memakai sumber energi alternatif, yang mengakibatkan juga biaya produksi meningkat. Nah, dari biaya produksi meningkat, volume produksi konstan, dan volume produksi akan menurun, kesempatan kerja pun akan menurun. Nah, dari volume produksi menurun, inflasi pun akan meningkat. Inflasi juga menyambung ke biaya produksi yang meningkat. Terus, apabila kesempatan kerja menurun, maka kemiskinan pun akan meningkat, dan juga inflasi meningkat akan menyebabkan kemiskinan pun akan meningkat. Lanjut ke krisis modal. Krisis modal dampaknya terhadap kemiskinan. Apabila modal lari atau modal dalam negeri menurun, maka investasi domestik pun akan menurun.
dan depresi nilai tukar depresi nilai tukar nasional. Apabila investasi domestik menurun, maka inflasi pun akan menaik, mengakibatkan kemiskinan pun ikut meningkat. Nah, setelah itu, habis inflasi domestik menurun juga dapat menyebabkan produksi domestik menurun, mengakibatkan kesempatan kerja atau pendapatan menurun, dan kemiskinan pun meningkat. Krisis Asia pada tahun 1998. Berikut gambar diagramnya. Krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi dan politik mendorong terpuruknya perekonomian Indonesia. Pada grafik tersebut, pada tahun 1998, Indonesia minus 13,1%. Inflasi 77,6%, rasio utang 57,7%, depresiasi rupiah tahun 1997 sebesar 2.765 menjadi 16.650 di tahun 1998. Defisit transaksi berjalan 4,1%, suku bunga acuan BI 70% pada tahun 98 bulan Agustus, tingkat kemiskinan 24,2%. Lanjut, Letter of Intent dengan IMF. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi krisis terutang tertuang dalam dokumen kesepakatan dengan IMF yang disebut Letter of Intent. Bantuan dana pinjaman IMF untuk memperkuat cadangan devisa sebesar 10 miliar US dollar dan pinjaman dari Bank Dunia dan ADB untuk mendukung APBN sebesar 8 miliar US dollar. Nah, pada tahun 1997 di bulan Oktober, Letter of Intent yaitu adanya pengetatan fiskal dan moneter dan penyehatan sektor perbankan, tetapi tidak dapat mengatasi masalah dan situasi justru memburuk dan mengakibatkan failed. Letter of Intent yang kedua, Januari 1998, adanya kebijakan fiskal lebih longgar, penghentian injeksi likuiditas kepada perbankan secara bertahap, penjaminan penuh simpanan nasabah, dan pembentukan BPPN. Akan tetapi suasana pengambilan keputusan tidak mendukung situasi memburuk dan failed. Pada Letter on Intent yang ketiga, April 1998, adanya strategi penyelesaian uang swasta. Nah, di situasi politik dalam negeri tidak mendukung sehingga pelaksanaan minim dan mengakibatkan failed. Sekarang lanjut ke analisis empiris krisis ekonomi Indonesia 1997 sampai 1998. Ini adalah gambar proses terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Dari modal dolar Amerika Serikat lari dari Thailand menyebabkan baht depresiasi. Terus menyebabkan modal dolar Amerika Serikat lari dari Indonesia mengakibatkan rupiah depresiasi. Nah, dari rupiah depresiasi itu mengakibatkan harga impor dolar Amerika Serikat meningkat, krisis keuangan perusahaan, dan krisis keuangan perbankan. Sekarang kita masuk ke harga impor dolar Amerika Serikat. Apabila harga impor dolar Amerika Serikat tersebut meningkat, maka menyebabkan impor menurun dan inflasi meningkat. Dari impor menurun ini menyebabkan output pun menurun. Nah, output menurun ini menyebabkan pengangguran meningkat dan PDB menurun. Dari inflasi meningkat, maka permintaan akan menurun, menyebabkan PDB menurun. Sekarang masuk ke krisis keuangan perusahaan. Menyebabkan perusahaan bangkrut dan output pun menurun, sehingga mengakibatkan pengangguran meningkat dan PDB menurun. Masuk ke krisis keuangan perbankan. Krisis keuangan perbankan ini mengakibatkan perbankan hancur dan mengakibatkan perusahaan-perusahaan bangkrut, pengangguran pun meningkat, dan kemiskinan pun meningkat. Dari kemiskinan meningkat ini menyebabkan permintaan pun ikut menurun dan menyebabkan PDB menurun.
Krisis keuangan global 2008. Dalam gambar ini ada grafiknya. Kolapsnya sektor perumahan Amerika Serikat, kolapsnya bank besar Amerika Serikat dan negara maju, investment bank besar seperti Lehman Brothers, kolapsnya sektor keuangan terutama pasar modal, berdampak pada kondisi ekonomi global termasuk negara berkembang. Dilihat dari grafik pada gambar, pertumbuhan Indonesia itu pada tahun 2009 sebesar 4,6%. Perekonomian Indonesia mampu bertahan, salah satu yang tertinggi di dunia, salah satunya karena paket kebijakan stimulus fiskal 2009 seperti tabel tersebut. Lanjut ke analisis empiris. Krisis ekonomi global 2008 sampai 2009 dan perekonomian Indonesia. Apabila permintaan dunia menurun dapat mengakibatkan dari Indonesia ekspor menurun, dari negara-negara lain ekspor menurun juga. Nah, masuk ke Indonesia, apabila ekspor menurun, maka produksi pun akan menurun, yang mengakibatkan produksi menurun di sektor-sektor lain dan kesempatan kerja atau pendapatan pun akan menurun. Setelah itu, pendapatan rumah tangga atau kemiskinan rumah tangga pun akan meningkat, yang dapat menyebabkan produksi pun akan menurun di sektor-sektor lain, dan pendapatan regional menurun dan kemiskinan regional pun ikut meningkat. Efek dari itu, pendapatan nasional pun ikut menurun atau kemiskinan nasional pun akan meningkat. Sekarang masuk ke negara-negara lain. Apabila ekspor menurun, mengakibatkan produksi pun akan menurun, dan kesempatan kerja atau pendapatan pun juga ikut menurun, yang mengakibatkan dari arus uang masuk dari TKI menyebabkan pendapatan rumah tangga menurun dan kemiskinan rumah tangga meningkat, yang menyebabkan pendapatan regional menurun atau kemiskinan regional menurun, dan pendapatan nasional menurun dan kemiskinan nasional pun meningkat. Sekarang kita lanjut ke perbedaan krisis ekonomi global tahun 2008 sampai 2009 dengan tahun 1997 sampai tahun 1998. Pada krisis 2008 sampai 2019 adalah sebuah goncangan eksternal dan mengakibatkan merosotnya permintaan dunia. Krisis 1997 sampai 1998 adalah krisis dari dalam negeri dan krisis mata uang rupiah yang disebabkan oleh larinya modal keluar, terutama US dollar, yang disusul dengan sebuah krisis keuangan dan berakhir dengan sebuah krisis ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke ekonomi makro dan ekonomi bisnis. Berikut penjelasannya pada sebuah tabel. Pada tabel ini ada dua perbedaan, yaitu pada ekonomi makro dan ekonomi bisnis. Yang pertama, pada ekonomi makro untuk negara atau aktor utamanya pemerintah, dan ekonomi bisnis untuk perusahaan, aktor utamanya adalah konsumen. Yang kedua, dalam ekonomi makro, asumsi yaitu manusia atau konsumen bertindak kalkulatif rasional. Dalam ekonomi bisnis, manusia bertindak rasional dan emosional. Konsumen dipengaruhi oleh moodnya. Pada ekonomi makro, pentingnya angka-angka makro seperti inflasi, APBN, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Pada ekonomi bisnis, pentingnya indeks-indeks, terutama indeks keyakinan atau Consumer Confidence Index. Pada ekonomi makro, fokusnya adalah daya beli. Untuk ekonomi bisnis, fokusnya adalah keinginan membeli. Pada ekonomi makro, data agregatif yaitu total, global, nasional, dan sektoral. Pada ekonomi bisnis, kebutuhan berdasarkan sektor dan segmen, seperti pentingnya analisis segmentasi.
Pada ekonomi makro, analisis komoditi atau unbranded produk-produk yang dipungut dari alam per kategori atau fungsional. Pada ekonomi bisnis, analisis persaingan dan merek atau konsumen bukan pada fungsi, tetapi memiliki preferensi merek. Pada ekonomi makro, urusan birokrasi. Pada ekonomi bisnis, urusan kaum profesional. Pada ekonomi makro, masalahnya yaitu stabilitas ekonomi, stimulasi pasar. Pada ekonomi bisnis, yaitu keuntungan, pertumbuhan, usaha, dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya tentang krisis ekonomi. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf sedalam-dalamnya apabila ada salah perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih.